Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya takdimi, dosen pengampu sejarah peradaban Islam, ya Dr. Nyai Nailun Najah. Dan tak lupa pula pada teman-teman sekalian yang kami banggakan. Di sini saya Abdul Hadi, Prodi PAI semester 2, ingin mempresentasikan pemimpin agama dan kepala pemerintah. Baik, langsung saja ke pendahuluan. Pada waktu itu kondisi bangsa Arab sebelum kedatangan Islam, terutama di sekitar Mekah, masih diwarnai dengan penyembahan berhala sebagai Tuhan. Selain menyembah berhala, di kalangan bangsa Arab ada pula yang namanya menyembah agama Masehi dalam kurung Nasrani. Agama ini dipeluk oleh penduduk Yaman, Najran dan Syam. Di samping itu, agama Yahudi yang tidak dipeluk oleh penduduk Yahudi imigran di Yaman dan Madinah, yaitu agama orang-orang Persia. Bangsa Arab menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW yang membawa Islam di tengah-tengah bangsa Arab. Masa itu biasa disebut dengan masa jahiliyah, yaitu masa kegelapan, masa kebodohan, dan ketidakadilan. Bukan dalam hal lain seperti ekonomi dan sastra, karena dalam dua hal yang terakhir ini bangsa Arab mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sebagai agama yang paripurna, Islam tidak hanya mengatur dimensi hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga aspek hubungan antara sesama manusia. Selama 23 tahun karir kenabian Nabi Muhammad SAW, kedua hal ini berhasil dilaksanakan dengan baik pada masa 13 tahun pertama. Namun bukan berarti bahwa aspek sosial diabaikan sama sekali pada periode ini. Justru banyak berbicara tentang kecaman terhadap ketidakadilan. Tidak mengherankan kalau pada periode ini pengikut Nabi Muhammad SAW sebagai besar terdiri dari orang-orang yang tertindas dan mengalami ketidakadilan dalam masyarakatnya. Mereka merasa dimuliakan karena Islam tidak mengenal stratifikasi sosial yang bersifat material dan artifisial. Hanya ketakwaannya, akan tetapi karena pengikut Nabi Muhammad SAW masih sangat sedikit, pesan-pesan wahyu belum begitu efektif berjalan di tengah-tengah masyarakat.
Terus yang C, proses dakwah Nabi Muhammad SAW itu seperti apa? Secara esensial, kelahiran Nabi Muhammad pada masyarakat Arab adalah terjadinya kristalisasi pengalaman baru eh, dalam dimensi dalam apa, dalam perkembangan bermasyarakat, termasuk hukum-hukum yang digunakan pada masa itu. Pada tahun gajah, ketika Nabi Muhammad lahir, ketika pasukan Gajah Abraham menyerang Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Namun, pasukan Abraham mengalami kehancuran. Peristiwa itu terjadi kira-kira pada tahun 570 Masehi, 12 Rabiul Awal, merupakan suatu kebiasaan di antara orang-orang kaya dan kaum bangsawan. Setelah itu, Arab merupakan suatu kebiasaan di antara orang-orang kaya dan kaum bangsawan Arab, bahwa ibu-ibu tidak mengasuh anak-anak mereka, tetapi mereka mengirimkan anak itu ke pedesaan untuk diasuh dan dibesarkan di sana. Begitu pula Nabi Muhammad setelah diasuh beberapa lama oleh ibunya, dia dipercayakan kepada Halimah, uh, Halimah dari suku Banu untuk diasuh dan dibesarkan. Dia tetap berada di dalam asuhan Halimah hingga kurang lebih 6 tahun ketika dia dikembalikan kepada ibunya. Pada waktu itu, ibunya bermaksud menziarahi makam suaminya di Madinah, tempat suaminya dimakamkan. Namun di tengah perjalanan, yaitu di Abwa, Madinah, Aminah menderita sakit dan menghembuskan nafas terakhirnya di sana. Setelah Aminah meninggal, Abdul Muthalib mengambil alih tanggung jawab merawat Nabi Muhammad SAW. Namun 2 tahun kemudian Abdul Muthalib meninggal dunia karena renta. Jadi tanggung jawab beliau selanjutnya beralih kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib sangat menjaganya seperti halnya beliau menjaga anak-anaknya. Bahkan di suatu cerita bahwa ketika mengasuh Nabi Muhammad itu sangatlah beda ketika mengasuh sama anak-anaknya Sayyidina Abu Thalib. Secara historis, perjalanan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa misi risalah Nabi terbagi dalam 3 periode, yaitu pertama periode pra-kerasulan, kedua periode kerasulan, dan ketiga periode pasca kerasulan. Muhammad mengembala kambing. Ketika Rasulullah SAW menginjak dewasa, beliau bekerja sebagai pengembala kambing. Beliau keluar dengan kambing-kambingnya ke tempat pengembalaan. Dengan demikian beliau hidup di tengah-tengah alam yang indah dan tenang. 2. Banyak melakukan perjalanan. 3. Mengalami mimpi yang nyata. Terus keempat, pepohonan dan batuan memberi salam kepada beliau. Dan kelima, senang mengasingkan diri. Nabi Muhammad itu senang menyendiri, senang menjauh dari orang. Beliau menjauh bukan berarti beliau tidak senang pada orang, tapi beliau hanya senang aja menyendiri seperti itu. Seperti beliau menikmati sebuah suasana yang mana suasana itu seperti kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin agama, yakni mencakup seluruh sendi dakwah. Beliau terus menyampaikan dakwah dan menyadarkan orang lain. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Menjelang usianya yang keempat puluh, beliau sudah terlalu biasa memisahkan diri dari kegalauan masyarakat.
berkontemplasi ke Gua Hiro beberapa kilometer dari utara Mekah. Pada tanggal 17 Ramadan 6 tahun 611 Masehi, malaikat Jibril muncul di hadapannya menyampaikan wahyu Allah yang pertama, yaitu surat yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq al-ayah. Dengan turunnya wahyu pertama itu berarti Nabi Muhammad telah dipilih Tuhan sebagai nabi. Dalam wahyu pertama ini Nabi belum diperintahkan untuk menyeru manusia kepada suatu agama. Setelah wahyu pertama itu datang, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama. Sementara Nabi Muhammad SAW menantikan sebuah wahyu yang diturunkan oleh malaikat Jibril, sehingga Nabi Muhammad menunggu-nunggunya beberapa lama itu, yang akhirnya penungguan tersebut Nabi Muhammad didatangi lagi oleh malaikat Jibril, yang mana wahyu tersebut surat yang berbunyi Ya ayyuhal mudaththir al-ayah. Pada periode Mekah, 3 tahun pertama dakwah Islam dilakukan secara sembunyi-sembunyi. 2, dakwah secara terang-terangan. Setelah turun ayat 94 surat Al-Hijr, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah terang-terangan. Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara. Negara adalah suatu organisasi dalam wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang legal, formal, dan ditaati oleh rakyatnya. Pendekatan seperti ini pada pemahaman terhadap negara, bahwa politik itu mempelajari kehidupan negara yang merupakan kegiatan dari kehidupan masyarakat atau mempelajari negara-negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam rangka memperkokoh masyarakat, dasar pertama pembangunan masjid. Dasar kedua adalah ukhuwah Islamiyah. Dasar ketiga hubungan persahabatan dengan pihak-pihak lain yang beragama Islam. Jadi kesimpulannya, secara historis, perjalanan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa misi risalah Islam terbagi dalam 3 periode, yaitu pertama periode pra-kerasulan, kedua periode kerasulan, ketiga periode pasca kerasulan. Menjinjang usianya yang ke-40, Nabi Muhammad sudah terlalu bisa memisahkan diri dari kegalauan masyarakat, berkontemplasi ke Gua Hiro beberapa kilometer di utara Mekah. Di sana Nabi Muhammad mula-mula berjam-jam, kemudian berhari-hari bertafakur. Mungkin itu yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia tidak akan luput dari salah dan dosa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.